Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15 berkata, "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Saya akan bacakan di dalam versi King James Version, bahasa Inggrisnya. 1 Timothy 3:15, "But if I tarry long, that thou mayst know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth." Dalam bahasa aslinya, Textus Receptus ayat ini berbunyi, "Ean de braduno hina edes pos de en oiko theo anas trepestai hetis estin ecclesia theo sontos stilos kai heidrama tes aletheas." Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sengaja memberikan ayat-ayat ini baik dalam bahasa asli maupun dalam terjemahan bahasa Inggris. Selalu Pendeta Wanda Dumais berusaha mengeksegesis ayat atau menjelaskan ayat berdasarkan Alkitab bahasa asli dan beberapa versi Alkitab lainnya. Ini untuk memberikan kepada kita gambaran yang lebih luas atau memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai ayat firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Paulus kepada Timotius. Yang pertama, di dalam bahasa Inggris tadi lebih jelas dikatakan to behave thyself in the house of God. Pertama, Paulus katakan, kalau aku terlambat, if I tarry long. Sebenarnya di sini Paulus sedang berbicara tentang sebuah kemungkinan. Surat 1 dan 2 Timotius ini adalah surat Paulus yang terakhir, ditulis dari dalam penjara. Ini merupakan surat yang merupakan akhir-akhir daripada masa pelayanan Paulus atau akhir hidup Paulus di dunia ini. Ketika Paulus berkata, "Jika aku terlambat," maksudnya Paulus merasa bahwa dia hampir tidak punya kesempatan lagi untuk datang ke jemaat Efesus. Dengan berbagai sebab, dengan berbagai alasan. Itu sebabnya dia berkata, "Timotius, perhatikanlah sungguh-sungguh. Aku mungkin tidak punya kesempatan banyak atau tidak punya kesempatan lagi untuk mengunjungi jemaat Timotius. Jadi hal ini yang harus engkau lakukan." Nah, apa yang penting di dalam nasihat Paulus ini? Yang pertama, Paulus katakan, behave yourself. Saudara, dalam bahasa Inggris ini sebenarnya satu kata-kata yang sangat kuat sekali. Saya umpamakan kalau orang tua ingin membawa anaknya mengunjungi rumah saudaranya atau rumah temannya, orang tua sering berkata kepada anaknya seperti ini, "Nak, nanti kalau di rumah teman bapakmu atau di rumah kerabatmu, tolong jaga sikapmu ya. Tolong jaga kelakuanmu ya." Begitu. Jadi tolong jangan mempermalukan orang tua. Ini sama seperti
ketika Paulus bicara kepada Timotius, aku sudah tidak punya waktu banyak. Mungkin aku terlambat, mungkin saja aku tidak datang ke Efesus. Dengarkan ini Timotius. Pertama, behave yourself. Ya, di dalam bahasa Indonesia mungkin tidak begitu kuat kata-kata ini. Engkau tahu bagaimana orang harus hidup. Tetapi di dalam bahasa Inggris dikatakan harus behave yourself. Jadi harus jaga sikapmu, harus jaga mannermu. Seolah-olah Paulus bicara kepada Timotius dan para pelayan di Efesus bagaimana sebenarnya mereka harus menangani pelayanan di gereja. Ya, ada di situ house of God, congregation. Jadi pelayan-pelayan Tuhan itu harus memperhatikan bagaimana cara hidupnya, begitu. Mau jadi pelayan Tuhan, teorinya juga harus tahu prinsip sebagai seorang hamba Tuhan. Engkau harus menjaga dirimu dengan baik. Kalau engkau ingin melayani Tuhan, ya, beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas tentang nasihat Paulus, pistologo, yaitu ajaran sehat mengenai hamba Tuhan, bahwa pekerjaan Tuhan itu adalah pekerjaan yang indah kalau engkau ingin melayani Tuhan. Jadi sini penjelasannya atau nasihatnya itu menjadi satu garis yang harmonis, bahwa pelayan Tuhan harus memperhatikan bagaimana mereka ingin menangani pelayanan. Jadi bertanggung jawab atas gereja atau jemaat atau congregation, ya, house of God, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat ini sangat penting sekali. Karena nasihat ini merupakan nasihat pengembalaan, surat-surat pastoral. Jadi suatu buku teks atau buku manual untuk mereka yang ingin melayani Tuhan, untuk mereka yang terpanggil bekerja bagi Tuhan. Jadi pedoman efektifnya, bagaimana engkau bisa melayani dengan benar, engkau pertama harus behave yourself. Begitu, menjaga dirimu. Engkau harus menjadi pelayan yang benar-benar menunjukkan bahwa engkau bisa menjaga sikapmu. Sama seperti saya bilang tadi, orang tua akan nasihati anaknya, jaga perilakumu nak. Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah seperti yang seharusnya. Ini manual yang kuat sekali atau buku petunjuk yang harus dipahami. Nasihat Paulus adalah kalau mau melayani Tuhan, sikapmu juga harus sesuai dengan sikap sebagai pelayan Tuhan. Jangan jauh panggang daripada api. Itu peribahasanya. Begitu, ada diskrepansi gitu di situ. Ada perbedaan, ya, perbedaan sikapmu melayani Tuhan. Engkau sendiri tidak terlihat sikapmu sebagai pelayan Tuhan yang benar. Begitu, banyak orang bilang, loh, katanya kamu itu pelayan Tuhan, katanya orang itu pelayan Tuhan, tapi kok mata duitan. Katanya orang itu pelayan Tuhan, tapi moralnya kok tidak baik. Katanya pelayan Tuhan, tapi melayani Tuhan kok pilih-pilih. Begitu, kalau jadi pendeta begitu pilih-pilih. Kalau pelayanannya pelayanan ke orang-orang kaya, dia sendiri yang melayani. Nanti kalau pelayanan ke orang-orang yang kere, dia suruh begitu hamba-hamba Tuhan yang ada di bawah dia untuk melayani. Begitu. Jadi kalau orangnya miskin, dia suruh anak buahnya. Tapi kalau orangnya kaya, dia sendiri yang melayani. Ini hamba Tuhan, uang ini tidak menjaga dirinya, saudara. Jadi ini hal yang praktis yang Paulus berikan.
teologi praktis atau practical theology. Melayani Tuhan, hidupmu harus sesuai dengan panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali. Jadi yang pertama, ingat baik-baik sikap kita, behave. Sebagai hamba Tuhan, ketika engkau terpanggil sebagai hamba Tuhan, selama-lamanya hidupmu akan terpanggil dengan panggilan itu. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Jangan engkau melakukan pelayananmu, tapi hidupmu tercela. Lalu yang kedua, Paulus bicara mengenai house of God. Oikos. Ini menunjuk kepada rumah atau bangunan. Ya, jemaat Tuhan, congregation itu bagaikan sebuah bangunan, sebuah rumah tinggal. Gereja itu seperti sebuah kehidupan. Jemaat Tuhan itu seperti satu kumpulan di mana jemaat Tuhan hidup bersama. Paulus katakan rumah tinggal ini bukan sembarang rumah tinggal. Kehidupan itu bukan sembarang kehidupan. Kumpulan jemaat Tuhan yang disebut dengan house of God tadi, congregation, bukan sembarang berkumpul. Gereja itu bukan sembarang kumpul-kumpul. Bukan kumpul-kumpul untuk arisan, ketemu dengan teman, bukan bergosip. Bukan ke gereja itu memperhatikan orang lain, punya penampilan. Bukan ke gereja itu sambil bersosial media, foto-foto, lalu posting di media sosial. Saudara, bukan itu. Kebaktianmu tidak perlu ditaruh di media sosial, saudara. Tidak perlu menunjukkan bahwa engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Saya membuat ini dalam konteks menyampaikan Injil secara lebih luas. Saya tidak pernah memposting kebaktian untuk ditaruh di media sosial supaya orang tahu kami punya kebaktian. Tidak seperti itu. Gereja itu dikatakan adalah sebuah basis, dikatakan pillar, ya, stilos itu, and ground of the truth, saudara. Jadi apa yang dimaksud? Gereja itu adalah dasar yang menopang kebenaran. Jadi publish kebenaran, kebenaran dikeluarkan oleh gereja, gereja mensupport kebenaran, lalu gereja mendefend kebenaran. Jangan gereja Tuhan tidak menjadi sumber kebenaran. Saya lihat gereja Tuhan sudah tidak lagi serius dengan kebenaran. Bagaimana saudara, saya tunjukkan mengenai kebenaran pernikahan. Gereja sendiri memberkati orang yang kumpul kebo. Bagaimana itu? Memberkati orang yang masih terlibat dengan perkawinan dengan orang lain. Istri orang, suami orang diberkati. Akhirnya lembaga pernikahan tidak lagi dihormati oleh orang lain. Gereja mestinya berdiri teguh untuk mempertahankan prinsip pernikahan yang Tuhan berikan. Itu salah satu contoh. Begitu. Bahkan gereja banyak mengangkat hamba-hamba Tuhan. Orangnya moralnya nggak betul. Sudah kawin cerai masih diizinkan memberitakan Injil di dalam gereja. Bahkan engkau pernah mendengar ada pedofil di dalam gereja. Kasusnya tersebar luas. Kenapa? Karena gereja tidak menjadi basis kebenaran itu. Saya bilang tiang penopang dan dasar kebenaran, stilos dan hedraima. Begitu. Dari mana sekarang umat yang lain atau umum belajar kebenaran firman Tuhan? Kalau kebenaran itu tidak disupport oleh gereja, tidak didefended oleh gereja, kalau sound doctrine itu tidak dipertahankan, maka lama-lama orang tidak lagi mengetahui sound doctrine itu apa. Jadi saudara, hati-hati, periksalah saudara. Kalau engkau berada di tempat yang kompromi, menurut saya jangan tinggal diam di situ. Keluar dari situ, cari gereja yang mengajarkan sound doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.